kita dari perjalanan menuju ke harapan kita. Mohon maaf nih Pak, numpang nanya. Ini biasa ada agenda-agenda dadakan kayak gini? Tidak sering tapi selalu ada. Selalu ada. Selalu ada. Kalau bicara kan ya setelah bulan puasa gitu, kita juga ngomongin soal mudik lebaran gitu ya kemarin Pak. Ini kan banyak yang bilang, apalagi epidemiolog, terkait dengan bisa ada outbreak nih urusannya kalau misalnya after lebaran gitu. Kalau dari Kemenkes prediksinya gimana? Kemarin kan 10 hari terakhir sempat ada momen di mana Jawa Bali juga angkanya lagi tinggi-tingginya banget kan Pak? Jadi kita pada saat mau ambil kebijakan mengenai lebaran, itu ada 2 data science yang sebenarnya kita share atau rapat dengan Bapak Presiden. Yang pertama adalah itu tadi, setelah kita lihat di Indonesia dan negara-negara lain di dunia, penyebab utamanya lonjakan kasus itu bukan kerumunan hari raya keagamaan, Tapi varian baru. Jadi kerumunan itu mendorong, tapi kalau tidak ada varian baru, naiknya nggak akan tinggi. Itu sebabnya waktu yang Januari 2021 kita naik, kita pikirnya gara-gara Nataru kan? Iya. Padahal itu sebenarnya alfa. Dan kalau kita lihat yang bulan Juli kita tuh, sebenarnya lebarannya Mei. Jadi kita tuh agak mundur sebulan. Cuma waktu itu di persepsi kita masih berpikir, ini gara-gara lebaran naiknya. Ternyata naiknya gara-gara Delta. Nah, yang bikin kita makin yakin adalah Omikron. Jadi waktu Nataru kemarin kan udah longgar tuh Nataru ini. Kita lihat Januari naik ya, nggak naik. Februari naik ya, nggak naik. Baru di ujung Februari, awal Maret naik. Dan naiknya itu karena Omikron. Dan begitu kita lihat negara-negara lain, begitu patternnya. Jadi pasti ada varian baru. Nah sekarang kita scan, jadi udah tahu yang paling bahaya nih varian baru. Sekarang kita perketat genome sequence kita itu. Nah kita lihat varian baru yang terakhir bikin naik, itu anaknya Omikron, namanya BA2. Pasti pernah dengar kan? Yang kayak di China? Ya, China yang terakhir. Tapi di Inggris sempat naik tuh kemarin tinggi kan. Eropa naik lagi. Itu BA2. Terusnya masuk China, masuk Hong Kong BA2. Nah kita lihat Indonesia tuh BA2 udah di Januari. Jadi sekarang yang dominan di Indonesia udah BA2. Oh ya, justru jadi kita udah dari Udah BA2. Tapi turun kan? Iya. Kenapa kita beda sama China? Jadi yang data saintifik yang pertama adalah di kita udah BA2 dan turun. Kalau negara-negara lain BA2 dan naik. Jadi harusnya kita tidak usah terlalu khawatir mengenai varian baru. Karena varian yang terbaru udah masuk di kita dan kita oke. Masih aman-aman aja. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kita oke? Iya. Gitu kan? Kita kalau Hanum inget pernah lakukan namanya sero survei, ngecek antibody di bulan Desember. Itu gede tuh. Itu mungkin di dunia survei nomor 2 terbesar dari jumlah tes serologi. Ya. Itu ngetes apakah punya antibody. Antibody itu bisa dari vaksinasi, bisa dari infeksi. Nah, hasil tes serologi pada saat itu untuk Indonesia 88,6% sudah ada antibody. Untuk Jawa Bali 93% sudah ada antibody. Kemarin juga maksudnya syarat mudik juga pakai booster segala kan Pak, disiapin banget sama Kemenhub gitu kan, di semua pos ada gitu. Itu juga mungkin salah satu support untuk bisa ngebentuk si antibody ini lebih cepat. Nah kita ngusulinnya pakai booster kenapa? Karena kita pengen resikonya ini di orang tua yang didatengin sebenarnya. Kalau kita muda-muda sih nggak apa-apa. Itu sebabnya kita booster supaya kalau kena dia cepat sembuhnya, cepat nggak nularinnya si orang-orang muda ini. Dan orang-orang tuanya kalau di booster kan imunitasnya lebih tinggi. Tapi biasanya Bapak kalau di mobil tuh bawanya apa nih sih Pak kalau pergi dinas? Aku nggak bawa apa-apa, cuma ada air aja biasanya. Airnya banyak banget. Banyak banget. Pulang ke rumah biasanya jam berapa Pak berarti? Saya usahain sih sore, karena tadinya mau nyoba naik sepeda, jalan atau lari gitu ya. Tapi lebih jarang berhasilnya dibandingkan berhasil ya gitu kan. Tapi saya pagi renang sih lumayan rutin. Oh gitu. Masih sampai sekarang? Masih. Kan WHO bilang 5 hari seminggu mesti olahraga 30 menit dan you are healthy. Disiplin aja 5 hari seminggu. Tapi 30 menit. Bapak emang suka olahraga dari dulunya? Saya seneng, cuma sekarang yang sering dilakukan renang 30 menit bisa dapat 1000 meter tuh. 1000 meter, kemudian lari 5 kilo. Terus sekarang larinya 5 kilo ya udah
39 menit itu udah nggak kuat ya. Oke, baik, kita akan meneruskan perjalanan sampai ke Rumah Sakit Harapan Kita, menembus kemacetan ibu kota Jakarta. Macet ya ternyata ya. Macet ternyata jam segini. Oke, kita akan menuju ke sana, nanti kita lihat seperti apa sih kondisi langsung di rumah sakit. Oke. Rumah sakit Harapan Kita. Jantung harapan. Terlokasi Jantung jantung. Harapan Kita. Ada rumah sakit ibu anak Harapan Kita. Kita ke lantai 4. Oh, oke. Tempat. Siap. Terima kasih. Itu pameran foto-foto kita setiap tahun mau ulang tahun kemarin. Kita tempelin. Oh. Ini yang foto Siapa? teman-teman pekerja kita sendiri. Oh ya? Dokter, suster gitu. Dokter, residen semuanya. Oh, keren banget. Evokatif. Keren banget memang yang kita pilih itu yang bagus ini lagi itu. operasi Ini operasi apa nih? jantung, lagi mindahin. Lagi matang ini. Pasang grafnya yang gede. Ini juga lagi operasi jantung. Kalau operasi pakai ini ya? Iya, harus pakai buh yang Orangnya jagain di mana? tangan sama alat-alat kecil bisa ditaruh di sana. Orangnya di mana orangnya? Ini orangnya di bawah sini. Kepalanya ketutup Ini gitu ya? kepala di sini. Ini dokter bedanya, ini asistennya. Nah, ini alat eko wajib. Jadi kita apa yang kita betulkan Dipantau. Kelihatan. dipantau, maksudnya benar atau enggak gitu. Kalau enggak benar betulin lagi. Ini siapa yang Contohnya sempat-sempatnya nih, motor? yang paling Ini susah jantung. pokoknya. Diseksi aneurysma aorta sampai ke abdomen. Jadi operasinya elephant trunk. Ini kok pakai ini sih? Vortex. Elephant- Mengganti Aorta. arteri aorta yang rusak. Oke. Jadi ini operasi yang hanya bisa dikerjakan di sini. Di sini saja. doang ya biasanya. Oh. Aorta. Aku mau bilang bahwa ini yang pertama kali ngajarin aku bahwa ternyata kurang itu SPBDP SPBD. maupun dari 34 provinsi itu, sekarang ada 19 provinsi yang nggak ada dokter bedahnya. Tuh, bayangin. Jadi kalau orang sakit jantung sana gimana? Nggak bisa dibedah. Iya. Apalagi di kepulauan. Iya, Mesti gimana? dibawa ke sini. Jadi antriannya panjang. Antrian kami sampai 2 tahun. 2 tahun. Bener 2 tahun itu, Karena- Pak. karena- Dia dokter bedah anak, dia dokter bedah anak 2 tahun. Nah, coba cerita yang anak-anak lebih sedih Anak lagi. itu lebih sedih lagi. Datanya kita menunjukkan waktu tunggu untuk bedah anak itu 2 tahun. More hazardnya apa? Karena yang mengerjakan hanya di sini sama di Cipto, sebagian di Palembang, sebagian di Surabaya, kecil sekali. Almost 80% digerakkan dari sini ya, 20%. Sehingga waktu tunggunya lama. Kasiannya apa? 2 tahun. 3 bulan lagi kita panggil, orang itu pada meninggal. Aduh, nggak bisa survive, Pak. Itu kenapa sih anak-anak itu kenapa sih jantungnya? Jantungnya, Pri, nah Pri. ini dia, Nah, dokter. ini dokter yang pribadi, adik kelas ahli saya bedah nih. jantungnya. Ah. Ini bedah jantung Nggak, anak juga. Kenapa anak itu kenapa meninggal? anak sih baru lahir aja jantungnya kenapa sih dia? Ya sebagian besar nggak tahu sih, mungkin karena gizinya sewaktu hamil atau gimana, atau ada infeksi di sana. Tapi memang sebagian besar tidak. Jadi cacat aortanya atau di ininya getarannya nggak ini? Di dindingnya bisa bocor, ada yang mengalami penyempitan, jadi macam-macam gitu. Tapi memang itu sudah dihitung bahwa jumlah penyakit jantung bawaan itu sekitar di kita itu sekitar 40.000 dalam setahun. Itu Wajib lahir segitu. di luar juga hampir sama gitu. Karena yang meninggal jantung paling banyak. Paling banyak. Jadi orang berpikir kalau orang masuk ke jantung nih, pasti orang serangan jantung orang dewasa. Iya. Kami ada di lantai gedung lahan itu anak-anak semua. Ya ampun. Mulai dari neonatus bayi baru lahir Iya. yang ketukar Pak Menteri. Arteri sama venanya, aorta sama ini ketukar begini. Bisa ketukar gitu. Oh itu banyak nama transposition Saya graft arteries. yang terkecil saya operasi umur 2 hari. Umur 2 hari, Pak. Jadi orang kayak dia itu nggak dokternya nggak berani. Mereka nggak berani bedah anak. Jantungnya besar-besar gini. Iya. Kalau memang perlu apa boleh buat kita kerjakan. Jadi mungkin orang mengandangkan rumah sakit jantung, oh orang serangan jantung Dewasa. right. Tapi ada penyakit jantung anak yang memang kita operasi dari sejak dia bayi baru lahir. Ini dokter Diki 2 hari itu. Tingkat Harus keberhasilannya berapa persen, Macam-macam. Dokter Kalau Diki? yang dikatakan tadi dokter pribadi tertukar kayak gitu, 90% kita udah capai, 10% kita gagal. Karena memang tekniknya bermacam-macam, singkat kesulitannya. Dan dokter seperti gini, bedah jantung anak langkah berapa jumlahnya? Paling berapa, Pi? Kalau yang pure hanya Indonesia, untuk 10 jantung orang. anak paling di bawah 10 kali ya. Di Indonesia? Iya. Bayangin
10 orang dia bisa ngerjain berapa setahun? Kita 2000 ya, berarti setahun 1000-an ya. 1000. 1000. Pak Iwan, apa yang bisa dilihatin Pak Kita Iwan? pengen liatin IC operation. Ya, boleh. Oh. Selamat malam. Wah. Siapa leader kan ini? Oh. Ada Pak Menteri. Pak, Siapa namanya? saya Prita, Pak. Rita. Anestesi dia. Ini anestesi spesialis. Sarawat, jadi akan ngerti. Oh, berapa Pak? Penuh ya ICU-nya? Dok, ya Pak. Bisa ceritain nggak ada berapa bed dan apa kelebihan sini Ada, masing-masing? kita ada 14 bed. Hmm. Terus kemudian dari 14 bed itu ada 1 bed untuk tindakan di dalam yang bisa dilakukan tindakan yang bertekanan positif. Terus kemudian kita punya 3 yang bertekanan negatif di dalam, Pak. Oh. Terus kemudian setiap hari. Jadi yang ini COVID? Ya. Tidak. Enggak. Ya. Ini biasanya untuk prolong care. Hmm. Jadi terus kemudian kita tiap hari operasi sekitar antara 6 sampai 8 operasi setiap hari. Dokter anestesi ya? Saya anestesi. Jadi ikut operasi juga dong ya? Saya merawat. Saya Merawat? bagian intensivis. Jadi Intensivis ya? Jadi ini pasca operasi ya? Umumnya pasca operasi terus ya? Jadi ruang operasi selesai masuk sini dia. Dari sini nanti pindah ke ruangan intermediate di atas. Kemudian baru ruangan biasa pulang. Biasa rata-rata stay forward itu 5 hari. Pasca rawat. Kalau dulu kan lama sekali Pak. Sekarang 5 hari. 5 hari pasca rawat pulang, 5 hari pasca rawat pulang. Iya. Aku juga baru lihat nih. Baru lihat aku di sini. Semua Makasih, Dok. lengkap, Pak. Kalau ruang ICU ini, semua support segala macam. So, supportnya lengkap ya? Oh, lengkap semua Pak. Kalau itu buat suntikan Wah, kan? itu banyak sekali tuh, Pak. suntikan kan? Buat Itu suntikan. macam-macam tuh Pak. Mulai dari obat-obatan, support antibiotik, sampai ke untuk vasopresor. Yang di sini nanti supervisornya dia ngajarin. Lakukan ini, lakukan ini. Kan alatnya gede juga ya? Enggak, kalau yang diganti Masuk aja Pak, apa? itu yang diganti. Kalau yang model baru Pak, tube ini kan flat panel Pak. Ini sudah DSA semua. Ini kemampuan DSA semua. Kalau tidak, software saja di sana Pak, nanti kita tambah. Ini flat panel ini tube-nya. Ini jadi semua pakai ini. Tergantung brand Pak ya. Kita kan nggak boleh satu brand kalau di sini Pak. Karena yang ikut pelatihan di sini tuh ada yang menggunakan Philips, ada yang menggunakan Siemens, ada yang menggunakan GE. Punya berapa lu? Ya, 5. 6 total Pak. Nanti mau 10 kalau hitung yang baru. Ini pasang ring orang lihatnya di situ. Di sini Pak, dia sadar. Dia lihat di sini. Katanya bisa diputer ya? Ada rekamannya enggak ya? Ada Pak. Ada rekaman. Ada Pak. Jadi pasien sadar dia bisa ngelihat. Saya masukin ini ya Pak ya. Kan cuma di bius cuma di sini Pak. Sini nanti ada monitor semua gambaran dipasang ringnya di sini. Nah ini kita ada, ada berapa nih? Ada 5 Pak. Yang ini, yang tangkinya yang ini Pak. Ini tangki. Karena untuk elektrofisiologi Pak. Bisa digunakan dia 2 namanya biplane. Biplane itu ada untuk mediatif. Sabun dokter Ini yang masih dia kami mau lihat biplane. Yang ini Sabun medis. Iya. Ini Pak. Ini cara gravity. Kayak dia kayak robot supaya berat. Supaya nggak berat. Kan kalau matinya berat Pak. Jadi kalau coba nang mati situ nang. Ini kan tinggal nempel gitu saja Pak. Kalau ini kan plumbum semua untuk melindungi dari radiasi. Kalau pakainya kan berat. Berat Pak. Saya pakai itu juga berat itu. Udah HNP. Bisa HNP. Tekan sini. Ini ruangannya dipakai untuk ablasi gangguan aritmia. apa itu? Gangguan irama jantung. Oh. Zaman dulu cuma dikasih obat atau dioperasi. Sekarang enggak. Tanpa operasi, masukin kateter, dikontrol dari luar semua Pak. Pakai elektron, pakai luar semua. Menghanguskan generator listrik yang abnormal hanya dengan radiofrekuensi ablasi. Menggunakan radiofrekuensi. Pakai radiofrekuensi. Yes. Nanti dia benar sendiri. Yang nggak normal tadi dihancurin, di burn kayak gitu. Yang paling canggih mana yang paling canggih? Yang sebelah Pak. Tapi ini kita sudah lama Pak. Karena ada ini Dokter Diki. Iya. Dual ini. Ya, ini yang biplane yang harus Biplane. diganti. Biplane. Dua kan. Kalau tadi cuma 1 Pak. Ini ininya 2. Ada yang ini. Ada yang itu. Jadi menghemat ini kalau ngambil berapa view cukup sekali injek saja bisa dapat semua karena itu bisa dipasang di sini
ininya begini, satunya begini. Cupnya. Ini pun sudah tua. Mana Pak Acok? Ini sudah kita minta ganti, sudah lebih dari 10 tahun. 2012. 8 tahun itu pas 10 tahun ya? 10 tahun Pak. Usianya, usia ekonomi sudah habis. Masih bisa dipakai. Masih, Pak. Tapi begitu nanti dia Rusak. ngadat, biasanya langsung stop. Karena kanibal Pak, barangnya nggak diproduksi lagi. Ada lagi spare part. Ini pemasangan apa, Pak? Stand, ring jantung. Oh. Jadi ring jantung itu bukan kayak cincin kayak gini, tapi dia kayak beronjong. Waktu dia masuk dia crimping, jadi belum dikembangkan. Ada balon dalamnya. Begitu dipasang, posisinya dia dikembangkan. Plak, jadi sebesar gini. Ini apa ini? Benangnya. Ini wire-nya Pak. Guide wire. Namanya guide wire. Ini stand-nya yang udah dikembangkan. Pembuluh Ini, darahnya ada pembuluh darah. ini Pak, dari sini ke sini. Oh. Kalau kita bisa hidupin, berarti kita lihat kan ininya, gambarnya. Nah, ini Dr. Sunu nih. Dia Pak Menteri tanya, ini apa? Nah, ini saya bilang pasang sini, saya nggak bisa running ini. Ya. Ngeliatinnya lama nggak nyalainnya? Nyalain bisa kan? Oh, Ini salah satu aja Dr. Sunu. di sini aja. Salah satu Oh, yang di bisa sini. lihat. Saya nggak ngerti. Dr. Sunu tolong jelasin ke Pak Menteri apa ini. Nggak perlu bela. Silakan Pak, saya sudah tahu. Jadi ini pasien dengan serangan jantung. Kita lihat pembuluh darah koronernya ini. Ini harusnya jalan terus nih, Pak Idris. Oh, jadi dia berhenti gitu ya? Buntu di sini. Buntu di sini. Dia buntu di sini. Ini dari sudut pandang lainnya. Ini dicoba menggunakan wire untuk menembus yang buntu tadi. Ini kan sebenarnya jalannya kan ke sini. Terus sesudah Itu wire udah masuk. ya, ini mulai ada aliran sedikit, tapi masih Sedikit. terlalu kecil. Kemudian dibalon, ini dibalon. Balonnya itu di bawah satu apa? Satu Di, ya? di dalam wire ini, Dimasukin balon. ya ada balon yang bisa dikembangkan atau Tapi balonnya didorong ya? Balonnya cuma satu ini kan? Ya, balonnya cuma satu tuh, didorong. Ya. Kayak baju sejengkal gitu ya, Dok? Ya, tergantung lesi yang menyempit itu di mana, Oh. dibuka. Nah, kemudian sesudah dibalon kita lihat, tapi kalau masih belum ada dibalon lagi. Terus Sebelum. nih masih belum. Nah, Ini udah stand ya. sebelum ya? Misalnya udah masuk. Nah, ini udah mulai ada itu aliran. udah mulai ada aliran kan? Iya, udah mulai ada aliran. Nah, terus ini yang sebelah sisinya, kalau yang normal kan seperti ini, Pak. Ya. Ya, ini salah satu yang paling sering menyebabkan kematian mendadak. Apa namanya? Infak. Ya. Pak Menteri, akhirnya kunjungan kita berakhir di Rumah Sakit Harapan. Kita tadi banyak banget fakta-fakta mencengangkan yang bikin aku terbengong-bengong sendiri bahwa kita sedarurat dokter dan juga dokter spesialis di Indonesia gitu. Serem banget Pak dengarnya. Iya ya. Padahal banyak sekali yang kena sakit jantung dan harus segera ditolong, dan saya yang paling sedih yang 50.000 anak per tahun Iya. yang cacat bawaan jantungnya dan yang bisa diselamatkan cuma 6.000-an ya setahun. Bapak Sedih tuh. melihat sendiri langsung seperti ini, abis ini langsung gaspol untuk Itu minta sebabnya saya pemerataan. minta mereka tadi yang mau minta 10 tahun, saya bilang nggak ada 10 tahun. Aku minta 2024 saya pensiun, at least seluruh provinsi lah dulu. Sebenarnya saya berharap bisa ngejar seluruh kabupaten kota ya, tapi begitu ngeliat tadi kan orangnya yang mesti susah ya, itu nggak akan kekejar. Jadi sambil itu diberesin, kita juga kerjasama sama Mendikbud, Pak Nadiem, untuk bisa menambah lulusan dokter spesialis. Tadi disebut sama Dokter Iwan soal prodi-prodi ini Iya. akan lebih di pemerataan lagi. Oke, terima kasih banyak Pak BGS sudah ajak Hanum jalan-jalan hari ini semuanya. Mudah-mudahan tambah mencintai sektor kesehatan nanti. Saya mencintai Gitu ya. sektor kesehatan, sampai punya cita-cita jadi dokter walaupun nggak mungkin gitu. Alhamdulillah.
Baiklah kalau begitu Bapak Wijaya sehat-sehat selalu, selamat mengemban tugas. Kita berdoa bersama kayak wishnya Bapak pandemi bisa segera berakhir dan juga darurat dokter bisa segera teratasi dan gak ada lagi keluhan di sektor kesehatan yang terlalu banyak yang terjadi yang masif di Indonesia gitu ya Pak. Amin. Dan episode Point of View Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Aziza Hanum. Sampai jumpa.